kami mesti izin suami kalau pergi keluar rumah? Ya, kalau sampai tak izin suami, maka na'udzubillah, nusyuz, menjadi perempuan yang terlaknat. Izin keluar rumah, jangan sampai pakai celana training, jangan sampai pakai celana jin. Banyak anak SMP, anak SMA diganggu jin gara-gara celana jin itu dipakai. Malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada patung. Tapi malaikat yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Pak Ustaz, ini patung gajah dari keramik mahal, saya sayang betul. Boleh dengan syarat tidak utuh. Buang kakinya, buang kepalanya, buang, tinggalkan belalainya. Setelah niat ihram di miqat, langsung menuju Makkah melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul. Di perjalanan pulang ke hotel timbul keraguan. Sebelum tawaf ke kamar mandi, ragu kena najis kain ihram. Berhubung semakin besar keraguan, tawaf sa'i tahallul jam 2 pagi, ibadah tersebut diulang lagi. Tahallul yang dilakukan pada saat pertama, apakah wajib bayar dam? Bayar dam, karena sudah tahallul memotong rambut. Membayar damnya di mana? Lantai 3 Hotel Hilton. Ini lift naik ke atas Hotel Hilton, bayar. Kalau bisa bahasa Arab, bayar dam. Abgha dafa dam. Kalau tak bisa, jangan bayar sembarangan tempat. Hotel Hilton ada di situ tulisan The Gift Pilgrimage, membayar untuk. Nah, makanya hati-hati. Rukun umrah itu ada 5. Berniat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Berniat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Makna tartib berurutan. Jangan sa'i dulu baru tawaf. Itu namanya umrah sungsang. Apa hukum talqin bagi orang sedang menghadapi sakratul maut? Karena ada sebagian pemahaman tak boleh ditalqinkan ketika seorang menghadapi sakratul maut, karena ditakutkan akan berhenti separuh. Contohnya sampai la ilaha, mati dia. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang sakratul maut di antara kamu, la ilaha illallah. Ku pesankan kepada anak-anakku sekalian, seandainya kau tengok nanti aku mau mati sakratul maut, maka kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Kami belum menikah Pak Ustaz, kami belum punya anak Pak Ustaz. Bagi yang belum punya anak, sampaikan ke istrimu. Dulu saya waktu awal pertama nikah gitu, nanti kalau kau nampak aku mau mati, kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Sekarang bang, nanti, sekarang pula nanti, udah agak-agak nampak mau mati lagi. Jangan baru demam panas, la ilaha illallah lagi, sehat lagi nih. Orang minta jus pokat, dia kasih la ilaha illallah. Ini hadis Nabi, sunnah. Jangan khawatir berhenti di tengah jalan, karena yang penting niatnya sudah sampai. Ucapan yang paling ringan, la ilaha illallah, karena bibir tak perlu bergerak. Coba ucapkan la ilaha illallah, bibir tak bergerak. Bibir bergerak mengucapkan somat, baru bergerak. Kalau la ilaha illallah tak bergerak, cukup lidah saja di dalam. Jangan khawatir berhenti di tengah jalan, karena pasti. Tapi orang yang mengucapkan la ilaha illallah husnul khatimah kalau banyak berzikir. Makanya tadi malam di Kampung Durian, Ustaz Somad dari maghrib ke isya, Ustaz di sini kata Pak Datuk. Kenapa gitu Datuk? Kami mau berzikir, baca Yasin. Saya dengar zikir, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka orang yang kuat banyak zikir la ilallah, pergi hantu setan jembalang tanah, suster ngesot, Dracula lagi blorong, maka insya Allah matinya nanti mudah husnul khatimah. Allahumma qim lana bi husnil khatimah wa la taqim alaina bi su'il khatimah. Mudah membisikkannya siapa yang selalu zikir la ilallah, tapi bolak-balik dibisikkan ke telinga, la ilaha illallah, menggeleng. La ilaha illallah, malah bertanya, berapa harga sawit sekarang? La ilaha illallah, tak juga. Untung ada kawannya satu yang baik, diambilnya HP, langsung ditunjukkan ke matanya. Ini kan? Gambar apa kau tunjukkan ini? Bala 6.
Apa kau tunjuk diri? Bajik. Gol langsung. Mati. Su'ul khatimah. Oleh sebab itu berbanyaklah zikir, banyak-banyak berzikir insyaAllah. Apa hukum bayi non-muslim meninggal dunia? Kalau ada bayi non-muslim meninggal dunia, masuk surga. Kenapa begitu? Karena bayi kecil itu sudah Islam sebelum masuk ke dalam rahim perut ibunya. Loh, dia Islamnya di mana? Dulu di alam arwah. Sebelum masuk ke dalam perut emaknya, dia sudah Islam. Dikumpulkan Allah semua roh. Belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada tulang, belum ada sumsum. Semuanya ditanya Allah Ta'ala, Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ni Tuhan kamu? Semuanya waktu itu menjawab, Bala syahidna. Ya, engkau adalah Tuhan kami. Maka kita sudah bersaksi sebelum masuk ke dalam perut ibu kita. Setelah itu kita pun proses dalam kandungan 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk air sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, 40 hari, 40 hari, 40 hari, 120 hari. Kemudian datang malaikat membawa roh yang sudah ready Islam tadi masuk ke dalam perut. Kebetulan saya masuk ke dalam perut mak saya orang Melayu, saya pun jadi orang Melayu. Kebetulan bapak masuk ke dalam perut orang Batak, lahir menjadi orang Batak. Anak kita sesudina, oh dong masudi. Kebetulan masuk dalam perut orang Jawa, bapaknya pun bertanya, pripun kabari api wis perang dina orang teko kene. Kebetulan masuk dalam perut orang Minangkabau, wah kabar gini di mati enggak di padang Payakumbuh, oh balan-cilan ai rumahnya di rumah awak. Kebetulan masuk ke dalam perut orang barat Eropa, lahir ke dunia, bapaknya tak menjawab dengan azan, tapi disambutnya, wow, amazing. Itu bukan pilihan kita, itu Allah yang menyuruh malaikat, hai malaikat, kau bawa dia ke perut orang Melayu, kau bawa dia ke perut orang Indonesia, kau bawa dia ke perut orang Afrika, kau bawa dia ke perut orang Cina. Maka tak boleh kita ejek orang karena sukunya. Hei Cina, tak boleh. Hei Batak, tak boleh. Hei Jawa, tak boleh. Kenapa? Karena itu bukan kemauan dia. Malaikat tidak pernah bawa kertas multiple choice. Kau mau jadi apa? Arab, Batak, Cina. Nah, maka kalau anak ini meninggal waktu kecil, maka dia belum ada akal balik, maka dia masuk surga. Tapi kalau dia sudah berakal, afala ta'qilun? Kenapa kau tak berpikir? Masuk ke dalam perut orang Tapanuli Utara, non-muslim, tapi kemudian dia mencari, akhirnya dia dapat hidayah, masuk Islam, jadi ustaz di Jakarta. Itulah namanya Ustaz Nababan. Itulah ustaz yang namanya bisa dibaca dari kiri, bisa dari kanan, Nababan. Masuk ke dalam perut orang Sulawesi Utara, non-muslim, menjadi pendeta, doktor, menjadi rektor, sekolah teologi, mencari, masuk Islam. Itulah dia Ustaz Yahya Walone. Masuk ke dalam perut orang Cina dari Sumatera Selatan, Palembang, tapi akhirnya dia mencari, berdebat selama 9 jam, akhirnya dapat hidayah, masuk Islam. Itulah dia jadi Ustaz Felix Xiao Haya Cincai. Mudah-mudahan anak-anak kita akidahnya kuat karena dia tinggal di Aceh Tamiang. Amin. Masyarakatnya agamis religius. Amin. Dan banyak pula pondok pesantren tahfiz Quran. Jangan sampai ayam mati di lumbung padi. Kenapa? Karena tidak diberikan sekolah agama yang baik. Bengkak biji mata ibu itu gara-gara melepas anak. Saya dengan Ustaz Fadil Rahmi 4 tahun di Mesir tak pernah pulang. Dari Aceh ke Mesir, dari Riau ke Mesir, berapa negara itu? Panjang. Ini ada ibu-ibu mau nangis. Anak ibu sekolah di mana? Di Banda Aceh. La ilaha illallah. Kami 4 tahun tak jumpa orang tua kami. Sampai-sampai terlintas di pikiran kami, jangan anak angkat kami. Setelah pulang baru saya tanya mak saya, mak, aku ini anak angkat apa anak kandung? Anak kandung lah. Kenapa mak kirim aku jauh betul sampai ke Mesir? Supaya kau jadi orang, kalau kau letak di celah ketiak jadi hantu. Maka aku kirim kau jauh-jauh. Wah, akhirnya balik, itu jadi orang. Kau tidak, menjadi hanggau udah sekarang. Semoga Tuan Guru Ustaz Abdul Somad selalu berada di bawah naungan pemeliharaan keriduan Allah. Amin. Kita semua dijadikan penghuni surga bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Maaf nih Ustaz, nama aneh XXX. Tak boleh saya sebut, menjaga kode etik jurnalistik.
Bagaimana hukum ketentuan serta batasan dalam problematika yang tidak termaktub dalam kutub turas tapi banyak kita jumpai di lapangan? Misal, menyentuh mushaf bagi yang berhadas haram hukumnya. Namun apabila mushafnya di dalam gadget bagaimana? Di dalam Quran, di dalam ini ada namanya Quran digital. Quran digital itu tak bisa disentuh karena dia di dalam. Maka memegang HP ini boleh, tak salah. Tapi berhalangan baca Quran tak boleh. Bawa HP ya boleh. Bagaimana kalau Quran digital yang ada di dalam ini kita bawa ke WC? Boleh. Dibawa masuk ke WC? Boleh. Karena Qurannya di dalam. Dengan syarat jangan keluar suaranya, jangan nampak gambarnya. Ada orang bertahan mengatakan, kalau ada Quran di dalam, walaupun tak bersuara, walaupun tak bergambar, tak boleh dibawa masuk WC. Oh, kalau begitu besok kau mau masuk WC, otak kau tinggalkan di luar. Ini di dalam ini kan ada Quran, walaupun tak 30 juz, insya Allah juz 30 ada dalam. Yang penting bawa saja, tapi jangan berbunyi. Jangan pas masuk WC, Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru tak boleh. Bolehkah mengajar ilmu agama dengan buka Google dan media online, sedangkan pengajian di majlis tak pernah hadir? Kenapa tak pernah ke masjid? Saya takut ke masjid, Pak Ustaz. Asal ke masjid, bawa saya mau mati aja. Makanya kau datang ke masjid, di sini banyak para alim ulama. Ada Ustaz Fadil Rahmi, Ketua Ikatan Alumni Al-Azhar. Al-Azhar se-Aceh ni, beliau ketuanya. Saya alumni Al-Azhar, tapi jauh adik kelas beliau. Ada pula doktor dari Al-Azhar, namanya Ustadz Awalul Zikri, doktor fikih. Pagi tadi baru izin permisi dari rumah Pak Bupati karena ada kegiatan di Langsa. Belajar. Beliau mengajarkan kitab hadis Raudatus mengajarkan Al-Azkar, mengajarkan Riyadhus Shalihin, mengajarkan Arba'in Nawawi, mengajarkan kitab-kitab tafsir dan fikih. Belajar ke guru-guru. Tapi kalau di rumah buka online boleh, tidak salah. Banyak jamaah saya selalu mengaku, Ustaz, saya ini jamaah Ustaz. Kenapa kita tak pernah jumpa di masjid? Jamaah alam gaib Pak Ustaz. Bolehkah kita menikah dengan orang yang telah saya donorkan darah saya untuknya? Why not? Ada perempuan sakit, kita pergi ke rumah sakit, nampak perempuan sakit, datang dokter. Kata dokter, ini perlu darah, ambil saja darah. Boleh bapak darah? Jangankan darah, nyawaku kembalikan. Rupanya perempuan itu cantik. Giliran yang sakit jelek, tak kenal kata dia. Dimasukkanlah darah dia ke dalam perempuan itu. Apakah menjadi saudara-saudara? Tidak. Makna saudara-saudara bukan itu artinya. Saudara-saudara seibu, seayah, seayah, seibu, seibu seayah, atau sesusuan. Kita menyusu kepada emak dia waktu dulu sama-sama kecil, maka kita saudara-saudara sesusuan dengan syarat 5 kali kenyang. 5 kali kenyang. Maka ibu-ibu yang punya anak hati-hati, jangan nampak anak kecil susukan, nampak anak kecil susukan, nanti anak itu setelah besar nanti menjadi saudara-saudara dengan anak kita. Hati-hati, waspada. Ada seorang bidan, orangnya rajin. Ada ibu-ibu yang melahirkan anak, diambilnya susu ibu itu banyak-banyak, lalu dimasukkannya ke botol, dikasihkannya ke anak-anak yang ada di situ. Suaminya lapor ke saya, itu perbuatan batil. Orang tak berilmu tak bisa membedakan mana betul, mana batil, mana betul, mana betul, mana betul, mana batil. Orang tak berilmu tak bisa membedakan mana hak, mana hak, mana hak, mana hoax. Oleh sebab itu maka perlu diluruskan, maka 5 kali kenyang menjadi saudara sesusuan, umur 2 tahun ke bawah. Setahun 2 bulan, setahun 5 bulan, 2 tahun. Adapun lebih daripada itu tidak lagi menyebabkan sesusuan. Saya sama dia kalau gitu satu susuan lah Pak Ustaz. Kenapa? Sama-sama minum susu kaleng, susu ibu. Adapun susu sapi tidak menjadi sama-sama anak sapi. Pak Ustaz, kami ibu rumah tangga atau wanita karir, apa terus izin suami kalau bersedekah? Ibu punya kebun sawit 2 hektar, dapat dari warisan ayah ibu dulu. Kemudian punya pula ruko 1, itu harta ibu. Jangan mentang-mentang nikah dulu suaminya panggil, hai istriku, surgamu di bawah tapak kakimu, semua surat tanahmu untuk aku. Mana sini? Jadi ibu jangan mau dibodohi, ibu harus cerdas. Nanti kalau ada ibu-ibu yang digitukan suami, maksud Allah, ini hartaku. Tapi kalau ibu mau sedekah, ibu kalau nuwun, ibu permisi, bukan minta izin, sekedar adab sama suami saja. Bang, aku mau sedekah ke rumah anak yatim ya. Si abang pun jangan terlalu kepedean, jangan GR, bilang bu aja. Bang, aku pergi ya. Iyalah.
hati-hati di jalannya. Tahu sendiri itu kan duit dia. Jangan izin aku dulu, mari 10% pajaknya. Nah, itulah untungnya kalau dapat suami ngaji. Beruntung kalian ibu-ibu kalau dapat suami ngaji. Tapi kalau dapat laki Fir'aun, apakah kami mesti izin suami kalau pergi keluar rumah? Ya, kalau sampai tak izin suami, maka na'udzubillah, nusyus, menjadi perempuan yang terlaknat. Izin keluar rumah, jangan sampai pakai celana training, jangan sampai pakai celana jin. Banyak anak SMP, anak SMA diganggu jin gara-gara celana jin itu dipakai. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita memandikan jenazah tapi kita masih kotor? Bagaimana pula hukumnya memandikan mayat tersebut? Yang dimaksud kotor ini apa? Kalau maksudnya dalam keadaan haid, maka datanglah seorang perempuan bertanya kepada Imam Yahya bin Ma'in, Yahya, adakah hadis yang melarang perempuan haid memandikan jenazah? Kata Yahya, aku tak tahu. Kalau kalian mau tahu, tanya sama Hamad bin Salamah, dia murid Imam Syafi'i. Tanya kepada Hamad. Akhirnya mereka tanya kepada Hamad, Hamad, ada tak hadis tentang perempuan salangan boleh apa tidak memandikan jenazah? Kata Hamad, ada. Heran orang, kenapa Yahya tak tahu, kenapa Hamad tahu? Rupanya ceritanya ketika Nabi sedang minta kain kepada Aisyah. Ini Masjid Nabawi di samping rumah Nabi. Aisyah, nawilinil umrah, tolong kau kasih aku kain. Aisyah tidak mau masuk ke dalam masjid karena dia sedang halangan. Nabi tidak mau keluar masjid karena Nabi tak ingin iktikafnya batal. Lalu solusinya jaga bagaimana? Kata Nabi, ulurkan tanganmu wahai Aisyah. Maka Aisyah mengulurkan tangannya ke dalam masjid. Boleh tangan, karena tanganmu tidak haid, kata Nabi SAW. Itulah dalil boleh memandikan walaupun dia tidak dalam keadaan suci menurut ulama. Tapi kalau ada lain yang bersih yang suci, maka lebih afdal yang suci. Apa hukum orang melarang pengurus masjid iktikaf di masjid sambil berdakwah? Saya ketua masjid, datang jamaah mau iktikaf. Ustaz Somad, boleh kami iktikaf di masjid ini berapa lama? 3 hari 3 malam. Boleh dalam kurung, syarat ketentuan berlaku. Pertama, jangan kalian tidur dalam masjid, apalagi tidurnya telungkup, nanti air liur basi tumpah di tempat sujud. Tumpah air liur di tempat sujud, besok orang sholat, imam pula lama sujudnya, makmum menahan nafas, pingsannya langsung. Kalaupun mau tidur telentang, jangan telungkup. Saya Pak Ustaz telentang pun ngences juga, beli pempes. Syarat kedua, jangan menggantung-gantung pakaian bekas busuk belum bercuci dalam masjid. Kalau ini bagus, karena kalau tidak mereka dikasih izin iktikaf. Siapa yang mau berdakwah ke kampung-kampung desa pedalaman? Ditunggu Ustaz Somad datang 8 bulan baru datang ke Aceh Tamiang. Hampir melahirkan 9 bulan 10 hari baru datang. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah ibad hidayah. Abdul Somad menceramahi orang yang baik-baik. Ini orang baik semua. Tapi yang di terminal sana, yang masih bertato, yang diskotik, pecandu narkoba, yang main biliar, yang main judi, yang di warnet, siapa yang menceramahi mereka? Inilah jamaah yang iktikaf di masjid. Macam-macam orang mengejek dia. Ada orang katanya, itu jamaah kompor, karena kemana-mana bawa kompor. Ada yang mengejek, kamu jamaah apa itu? Jamaah KUPJ, kelompok Ustaz Panjang Janggut. Macam-macam orang mengejek, tapi tetap istiqomah. Saya jumpa dengan seorang bapak dari kepolisian, alim ke masjid. Saya tanya, Pak, gimana ceritanya Bapak dapat hidayah ke masjid? Ada jamaah-jamaah yang sering ke rumah-rumah itu Pak Ustaz, datang ke rumah saya, Assalamualaikum, ayo ke masjid Pak. Akhirnya saya marah, jangan ajak saya, pergi aja masuk surga sendirian. Besok datang dia lagi, Assalamualaikum, ayo ke masjid Pak. Jangan ajak saya sudah tahu. Besok datang juga lagi, saya ancam pakai pistol pun tak takut. Akhirnya, ayolah saya mau juga. Berapa banyak orang dapat hidayah karena dia bukan ustaz, bukan LCMA, tak pernah di Kairo, tak pernah di Mesir, tapi mengkhususkan dirinya 3 hari, 40 hari, bahkan ada yang 4 bulan, bahkan ada yang setahun. Tapi tetap dengan syarat dan ketentuan berlaku. Bagaimana hukum membuat patung meletakkannya di puncak tugu monumen? Innal malaikata, malaikat tak masuk, la tadkhulul buyut, tak masuk ke dalam rumah fi hatamazil, kalau di rumah itu ada patung. Malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada patung. Tapi malaikat yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Pak Ustaz, ini patung gajah.
dari keramik mahal, saya sayang betul. Boleh dengan syarat tidak utuh. Buang kakinya, buang kepalanya, buang, tinggalkan belalainya. Makanya di Saudi Arabia, di airport Jeddah ada patung kuda, kepalanya ada, kakinya ada, perut tak ada. Saya pertama heran, kenapa perutnya tak ada? Rupanya kalau tak utuh boleh. Boneka-boneka anak kecil, anak kami punya boleh. Boneka Marsha and the Bear, Upin Ipin, Wonder Woman, Spiderman, Batman. Hanya saja Batman, Wonder Woman, Spiderman itu kalau bisa dikasih kain sarung, karena mereka sempaknya di luar. Mengapa boneka anak-anak boleh? Karena Nabi membiarkan boneka Aisyah, dibiarkan Nabi. Ini boleh. Bagaimana hukumnya seorang mengutip sumbangan di pinggir pasar besar, di samping jalan raya masjid, tapi orang mendapat untung dari gaji uang disumbang? Bagaimana jika imam masjid digaji dari uang sumbangan masjid? Imam Masjidil Haram itu digaji oleh pemerintah Saudi Arabia dari mana? Dari 7 pendapatan: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Kalau dulu ada namanya ghanimah. Harta ini disimpan namanya Baitul Mal. Muazin, imam, guru mengaji itu dibayar dari Baitul Mal. Nabi itu tak ada digaji, Pak Ustaz. Inilah orang tak ngaji. Nabi perang Badar dapat harta rampasan perang, la taqillu an 50,000 dinarin, tak kurang dari 50.000 keping dinar, uang dinar logam emas, beratnya 4,25 gram. Kalau 4,25 gram sekarang dibayar 2 juta kali 50.000 keping, ambil kalkulator. 50.000 keping kali 2 juta sama dengan 100 M. Jatah Nabi berapa? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumus, seperlima, 20%. Maka pada perang Badar Nabi mendapat jatah 20% dari 100 M. Berarti Nabi mendapat 20 miliar. Tapi Nabi tidak hidup mewah. 100 M Nabi dapat 20 miliar pada perang Badar. Tapi Nabi hidupnya tidak mewah. Harta itu dipakainya untuk fisabilillah. Tapi mengatakan bahwa Nabi miskin susah melarat, ini orang tak betul. Karena Nabi waktu menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. Onta paling murah 35 juta. Itu pun onta-onta bekurap lagi. 35 juta kali 20 ekor sama dengan 700 juta. Kalau ada anak muda umur 25 tahun nikah, maharnya 700 juta. Orang kaya apa orang miskin? Kaya. Yang miskin itu siapa? Umat Muhammad. Nikahnya Pak, seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Yang dulu menikah seperangkat alat sholat kitab suci Al-Quran tahun 80, sekarang tinggal taik lalatnya itu tak ada. Lapuk udah, Quran juga bersampul lagi. Oleh sebab itu yang paling bagus maharnya emas. Tapi bukan berarti yang kemarin nikah dengan itu tidak sah, nikahnya tidak sah. Yang paling enak anak-anak muda sekarang lah, maharnya baku minang kau dengan bismillah. Kami mau tanya, apakah dalam berdoa itu harus dimulai dengan alhamdulillah, ditutup dengan bacaan sholawat dan tasbih? Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tak bernilai. Itulah maka diawali dengan alhamdulillah. Yang paling bagus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa pakai selawat? Semua doa kalau tidak pakai selawat tergantung tak sampai kepada Allah, maka berselawat. Doa kunut tak ada selawatnya di ujung. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Tetap pakai selawat. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang seorang anak berubah sikapnya kepada orang tuanya karena sifat orang tuanya? Orang tuanya berjudi, jadi anaknya seperti melawan dengan orang tuanya. Tak boleh kau lawan bapakmu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau bapakmu itu memaksa engkau untuk durhaka, memaksa engkau untuk melawan Allah, memaksa engkau untuk syirik, fala tuti'huma, jangan kau ikut bapakmu, jangan kau ikut emakmu. Tapi ayat itu belum titik, baca ujungnya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah engkau bergaul berbakti dengan baik. Ayahmu pecandu narkoba,
makmu pezina, orang jahat. Mereka dulu pun bertemu kadang-kadang tak baik. Ayahmu iblis, makmu setan. Tapi kau diberi Allah hidayah, jangan balik pengajian lalu kau panggil makmu, mak sini sebentar, ayah sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, hai penghuni neraka jahanam. Dan begitu caranya. Kan ada tokoh masyarakat, ada datuk, ada alim ulama, minta pendapat mereka, bahasanya bahasa engkau tapi pakai lidah mereka. Datuk, ya ini ayah sama mak saya ini cakap datuk yang dia dengar, bisa kasih nasihat ya, ayah nanti saya nasihat. Begitu. Ada pakcik ayah kita, ada orang tua kita, ada yang lebih dituakan di tengah keluarga, minta. Siapa yang di atas kita, minta sama dia, insya Allah. Pakcik, tolong nasihati ayah saya. Kenapa? Ayah saya tak sembahyang, tolong nasihati. Aku pun tak juga sembahyang. Sumpah seperti apa yang dikabulkan Allah? Apakah Allah mendengar sumpah dari orang yang tak beriman, pemabuk, tak sholat, tak pernah mengaji, tak pernah puasa? Orang itu menyumpahi anak kandungnya sendiri, aku sumpah kau tak menikah seumur hidup. Itu bukan sumpah, namanya laknat. Yang disebut sumpah itu bukan itu. Wallahi, tallahi, billahi, aku bersumpah tidak akan makan jengkol. Nah, itu namanya sumpah. Tapi sumpah itu bisa ditebus. Bagaimana cara menebusnya? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Fa kafaratu it'amu 'asharati masakin. Sumpahmu bisa kau tebus dengan membayar makan 10 fakir miskin. Au kiswatuhum, atau belikan pakaian 10 fakir miskin. Au tahriru raqabah, atau bebaskan budak hamba sahaya. Kalau tak sanggup, fasyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Makanya ibu jangan percaya sumpah bapak. Kalau ada bapak berkata, demi Allah mak, papa nggak akan nikah lagi. Aku dah tahu dah bang lah. 4 bisa nebusnya kan? Kasih makan 10 fakir miskin, kasih 10 pakaian, bebaskan budak, kau puasa 3 hari. Kau pikir aku tak tahu ya? Kami dah ngaji dah. Jadi yang dimaksud ini bukan sumpah, itu namanya laknat. Laknat kau jadi kata. Laknat kau jadi, itu tak boleh kita laknat. Ibu tak boleh melaknat anak, karena ada dulu orang melaknat anaknya, maka walaupun anak itu ahli ibadah, kena juga dia. Apa kata si ibu manggil, ya Juraij. Anaknya di dalam sedang ibadah, dia tak menyaut, karena bagi dia lebih baik mengingat Allah daripada menyaut ibu. Ya Juraij, dia tak juga menyaut. Ya Juraij, ya akhirnya berdoa si ibu. Apa kata si ibu? Allahumma la tumis wa taturihi wujuhal mumisat. Jangan kau matikan si Juraij sebelum biji matanya melihat wanita tunas susila PSK WTS orang jahat. Ditakdirkan Allah, tiba-tiba ada perempuan wanita tunas susila hamil, ditangkap. Siapa suamimu? Apa kata si perempuan itu? Juraij. Akhirnya Juraij ditangkap. Bohong kau Juraij, nampaknya kau selama ini ahli ibadah, rupanya kau berzina. Ini perempuan diambil gara-gara kau. Pas mereka mau membunuh dia, kata Juraij, tunggu, jangan kalian bunuh aku, tunggu anaknya lahir. Setelah anaknya lahir, Juraij tusuk pusat anak itu dengan telunjuknya. Ya gulam, anak kecil, man abuka, who is your father? Bapak Ismail siapa? Siapa bapak kau Juraij? Siapa bapakmu anak kecil? Anak itu menjawab, Ra'il ghanam, bapakku pengembala kambing. Rupanya Allah hanya ingin mengabulkan doa si ibu, sehingga mata si Juraij pernah melihat wanita tuna susila. Makanya ibu kalau marah betul sama anak, tak boleh panggil, hei hantu. Anak itu menjawab, kalau aku itu mak gendruwo. Makanya kalau marah betul panggil, oh lah calon gubernur sini. Oh lah paling marah betul, oh calon RT sini. Bapak RT yang buat kesungguhan. Pada saat akan masuk PNS menyogok. Ketika sudah jadi PNS, apakah bisa menggunakan uang gaji untuk ibadah haji? Sogok terbagi 2. Itulah yang saya dikritik oleh ICW kemarin, Indonesia Corruption Watch. Kata dia Abdul Somad sudah menghalalkan korupsi. Inilah bahayanya kalau nonton tidak penuh sampai akhir. Makanya belilah paket 2 giga. Begini ceritanya, penerimaan guru syaratnya 3, IP 3,7, sudah menghonor 5 tahun,
dan sarjana FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan. Datanglah orang bawa 3 syarat. Berapa tahun kau sudah menghonor? 5 tahun. Ini buktinya. Ijazahnya apa? FKIP. Nilai berapa? 3,7. Cukup syarat? Ya. Wani biro. Komprok ini berapa? Saat itu dia membayar, dia sedang mengambil haknya. Sama macam jam saya ini jatuh, dijumpai orang. Jam besar kan dia? Bayar. Saya bayar, karena itu punya saya. Kalau mau tangkap, tangkap. Yang minta itu tangkap. Yang minta aku tangkap. Habisi dia. Karena dia sudah berbuat jahat, buat curang. Ini kalau tidak dibayarnya, maka akan diambil orang lain. Bahaya ini. Lalu yang riswah haram itu yang mana? Ini yang tak betul. Dibawanya IP 2,0. Ijazahnya teknik sipil. Honor baru sebulan. Dia bayar dengan sekoper duit. Itu haram itu duitnya. Gajinya haram, SPBD-nya haram, uang tunjangnya haram, uang sikutnya haram, uang tunjuknya haram, uang sundulnya haram. Haram semuanya. Makan haram saja dia. Dibawanya duit itu ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. La labbaik wala sa'daik. Tak ada haji mabrur bagimu. Makanya jangan heran tak ada perubahan. Heran saya nengok Pak Haji itu Pak Ustaz. Dulu sebelum berangkat bercelana pendek dia. Sekarang tak bercelana sama sekali. Tak ada kesan ibadah dalam diri. Haji mabrur. Sedekah anak yatimnya tak diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, Allah Maha suci, tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Kedua orang tua saya mencari nafkah rezeki dengan cara riba. Yang ingin saya tanyakan, adakah sah amalan ibadah saya sebagai anak yang sholah, uang makan dan lain sebagainya dapat dari orang tersebut? Orang tua saya berkata, jika tidak seperti ini kalian tak bisa sekolah. Jangan kasih anak-anak makan riba, makan haram. Pinjamkan duit 100.000 bayar 120, pinjamkan 1 juta bayar 1.200.000, pinjamkan 10 juta bayar 11 juta. Riba. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi takhabbathu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Nanti kalau bangkit dari kubur, tengok kanan ada orang macam kerasukan setan. Kau makan riba ya? Kata dia, aku pun nengok kau macam itu juga. Rupanya sama-sama makan riba. 2. Makan riba, masuk riba ke mulut, berubah menjadi darah, darah masuk ke tangkai jantung, menyembur ke otak, otak gelap hitam gara-gara makan riba. Anak-anak tak lagi bisa mengingat Allah, anak-anak tak ada berpikiran baik. Heran aku nengok anakku nih Pak Ustadz, sudah aku masukkan ke pesantren lari, sudah aku sekolahkan agama tapi tak sembahyang. Kenapa otaknya gelap? Gara-gara kau sumbatkan makan riba. 3. Ketika dia berdoa, doanya tak dikabulkan Allah. Allahumma dina fi man hadait. Doa tak dikabulkan gara-gara apa? Gara-gara lidah makan riba. 4. Ibadah duit riba kau bawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat kebahagiaan. Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Jangan sampai kena riba. Hai anakku, ayahmu riba, mudah-mudahan kau selamat insyaallah. Sekarang kau belum bisa, darurat boleh. Masuk ke dalam hutan, pilihannya 2, makan babi sama mati. Pilih mati apa makan babi? Mati. Jangan mati. Nanti bapak itu kawinnya. Boleh makan babi. Jangan pilih mati tapi makan babi. Ambil babi, colet-colet pakai kecap. Karena kalau tak itu mati. Sementara datang pisang. Setelah kawan datang bawa pisang, bro, udah ada pisang, berhenti kau makan babi. Enggak, enak babi ini. Jangan kau lanjutkan. Itu standar dasar hukumnya apa? Akhafud dararain, memilih mudarat yang ringan di antara yang berat. Ada uang kas pendidikan 50.000 saya pakai. Saya benar-benar lupa bagaimana cara membayarnya Pak Ustaz. Apa saya harus bayar 50.000 ke seksi pendidikan yang sekarang, atau cukup bersedekah ke masjid? Kau bayar kepada dia, Bu, jadi 50.000 ke seksi pendidikan. Duit apa nih? Ambil aja lah Bu, saya tanya lagi.
Kalau kira-kira kita akrab dekat dengan dia, tadi ceritakannya ke orang lain, ceritakan kasusnya, aku dulu pernah susah betul Bu, tapi dengan syaratnya kau ceritakan, yang kau update status ya. Oh, insya Allah. Tapi kalau kira-kira bayar serahkan sesuai, begitu juga. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah, kau akan membawa kecuranganmu nanti hari kiamat. Kalau tak kau bayar, akan nanti di akhirat kau mikul duit 50.000. Nanti di akhirat ada orang mikul duit 50.000. Ada juga mikul Toyota Avanza plat merah. Ada juga mikul bakwan. Yang dulu SMP makan 3 bayar 1. Nah, kau dituntut di hadapan Allah nanti. Na'udzubillah. Bolehkah seorang menyimpan perasaan pada seorang laki-laki soleh, mengharapkan laki-laki itu jadi imamnya? Boleh, apa boleh tak boleh? Cinta itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka tak bisa dipaksa. Bisa tak kita paksa? Kau harus suka, tak bisa. Jadi kalau ada rasa suka di dalam hati, itu tak bisa kita lawan, selama sukanya kepada yang halal. Saya suka betul sama dia Pak Ustaz. Siapa tuh? Bini kawan saya. Oh, tak bisa. Itu harus kau lawan. Sekedar suka kau lawan. Lawan, banyak-banyak istighfar, minta ampun pada Allah. Jangan kau intip-intip di FB dia. Minta ampun pada Allah supaya dialihkan pada yang lain. Ya muqallibal qulub, engkau yang bolak-balikkan hati, balikkanlah hatiku ini kepada yang baik ya Allah. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan, amin. Jika kita sholat subuh kelamaan, misalnya sholat subuh jam 6 lewat, apa pula sholat subuh jam 6 lewat? Tak ada orang sholat subuh jam 6 lewat. Makanya pasanglah jam itu 2, jam waker, wake bangun, ker, waker, jam yang bisa membangunkan. Nah, yang satu itu jam jadul, jam lama. Yang satu ini jam baru, bisa di setel lagu. Pasanglah lagu mati. Mana lagu mati? Mati. Pasang. Atau lagu Sadari Sulaiman. Orang kaya mati, orang miskin mati, ustad mati. Atau lagu nasihat ibu-ibu. Bila Israel datang. Insya Allah, coba setel malam ini, insya Allah terbangun. As-salatu khairum minan naum. Besok ditanya orang, kau kenapa tak ke masjid? Salah muazzinnya, lagunya slow betul. Besok dirobah sama muazzin. As-salatu khairum minan naum. Tetap juga tak ke masjid. Orang telinga udah dikencingi setan. Man nama, siapa yang tidur walam yusalli, sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi udunai, setan kencing di telinganya. Untung Allah masih sayang. Kalau Allah tak sayang, nampak tulis di situ WC, toilet. Bangun subuh. Ibu-ibu, kapan terakhir membangunkan anak subuh? Bangun, bangun. Bapak, kapan terakhir mengajak anak sholat subuh? Ayo. Anak itu diajak, bukan disuruh. Pergi masjid, pergi masjid, pergi masjid. Ayah tak masjid, ayah tak dewasa dah. Di bawah dia ke masjid. Tapi anak-anak yang dibawa ke masjid itu anak-anak yang sudah mumayyiz, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adapun 1, 2, 3, 4 tak bisa dibawa ke masjid. Karena anak-anak ini tak bisa ditunjuk ajar. Anak 1, 2, 3, 4 kalau kita gini kan, awak pula digini kan. Ustaz kok tahu? Dah saya coba. Tak bisa ditunjuk ajar. Tapi anak-anak yang udah 5, 6, 7 bisa. Ini anak 1, 2, 3, 4 dibawa ke masjid. Bapak-bapak yang tua kacamatanya letak di bawah. Begitu dia tahu, anak itu berlari. Asal lewat anak itu, hai katanya. Hai katanya. Apakah boleh bagi perempuan yang haid berdiam dalam masjid sekalipun aman dari mengotori masjid? Mungkin sebagian ustadz ada yang membolehkan, tapi saya pribadi berpegang pada kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Perempuan yang haid tidak boleh iktikaf, tidak boleh dalam masjid, tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh sholat,
tidak boleh puasa. Boleh dua, perempuan yang haid ngulang hafalan, kebetulan dia hafal Quran, boleh, tapi ngulang hafalannya dalam hati. Makanya kalau nanti bapak ibu ada ngelihat perempuan diam aja, berarti ngulang hafalan. Kalau dia hafal Quran, kalau nggak hafal berarti kurang belanja. Dua, kalau guru ngajar di lokal tapi bacanya potong-potong, ya ayyuha alladzina amanu ittaqullah, takwalah kepada Allah haqqa tuqatih, nggak boleh langsung nyambung. Ibu-ibu guru yang ngajar di TK, di MDA boleh, dengan syarat potong-potong. Begitu yang saya baca. Ustadz, gimana cara menasehati orang tua kita kalau dia berbuat salah tapi kita takut untuk menasehatinya? Ini anaknya udah ngaji, jangan mentang-mentang kalian sudah sholawatan, sudah tahlilan, sudah yasinan, sudah ngaji, orang tua kalian belum sholat, lalu pulang dari sini langsung manggil, ayah sini, mama sini, duduk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya ayyuhalladzina amanu, kan begitu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun, kalau orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, fala tuti'huma, jangan kau persekutukan, jangan kau patuh, tapi untuk melawan tetap tak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, maka tetap bergaul dengan baik, jangan lidah kasar. Tapi ayah saya nggak sholat Pak Ustadz. Dia kerja di mana ayahmu itu? Ayah saya kerja di Pemda Banjar. Minta Pak Bupati nasihati dia, panggil dia, sini, kamu nggak sholat ya? Loh, kok bapak tahu? Laporannya udah masuk. Cari ulama, cari sahabat, cari tokoh masyarakat yang kira-kira omongannya didengar. Jangan kalian menasihati dia, nggak masuk. Ustadz, boleh ndak kita golput? Jangan. Yang sudah ngaji, yang sudah maulid, yang sudah sholat, yang sudah puasa sunat, yang sudah tahajud, golput. Ingat, yang homo nyoblos, yang sabu-sabu, putau, sakau nyoblos. Maka kalau kalian tidak nyoblos, jangan heran nanti akan naik DPR, DPRD, DPR RI, DPD pemabuk, peminum khamar. Kenapa? Gara-gara yang baik tidak nyoblos. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Banjar, kita tidak lagi tinggal di kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura, kita sekarang tinggal di negara demokrasi. Suara terbanyak itulah yang benar. Maka orang yang banyak malam ini berkumpul 20.000 orang, ini bisa mendudukkan paling tidak 4 calon anggota legislatif. Siap mendudukkan orang yang baik-baik? Takbir. Dari suaranya yakin saya. Apa hukumnya kerja di tempat non muslim? Apakah gajinya halal? Sayyidina Ali pindah ke Madinah, tidak ada uang, kerja di rumah orang Yahudi. Di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa. Lalu mereka mengambil upah menimba air, dilaporkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Rasulullah, ya itu Ali ngambil upah, ngambil air, menimba air di rumah Yahudi, ngambil upah. Nabi membolehkan. Itulah dalil boleh kerja di tempat non muslim, perusahaan non muslim. Tapi kalau dia mewajibkan buka aurat, jangan. Disuruhnya ninggalkan sholat Jumat, jangan. Maka perda kita mesti kuat. DPR mengeluarkan peraturan daerah, semua perusahaan yang masuk, perusahaan asing, perusahaan non muslim, mesti menghormati muslim, tetap bisa menjalankan syariat agamanya. Setuju? Pilihlah anggota-anggota dewan, DPR RI, DPR provinsi, DPR kota, DPR kabupaten, DPD yang mengeluarkan aturan, membuat prioritas pada umat Islam. Jangan sampai umat Islam mayoritas tapi tidak prioritas. Betul? Apa hukumnya bekerja itu Pak Ustadz? Boleh, tapi kalau sudah dia paksa ritual agama, dipaksanya makan yang haram, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Pak Ustadz yang saya cintai, apa hukumnya menerima uang dalam pemilu? Riswah fil intikhabat.
Yas'aluna ma hukmu akhdhun nuqud fil intikhabat. Apa hukum ngambil uang sogok? Ar-rashi wal murtashi. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil uangnya, serahkan ke panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Setuju? Enggak sekuat yang pertama. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Serahkan ke anak yatim. Setuju? Sekali haram tetap haram. Pak Ustadz, ini dari Banjar Pak Ustadz. Oke, Ustadz yang ceramah kemarin di Masjid Al-Karamah, betul. Ini ada yang ngasih uang 100.000 Pak Ustadz, haram. 1 juta Pak Ustadz, oh banyak juga itu. Sekali haram tetap haram. Jangan. Hindari money politik, hindari hate speech, hindari hoax. Wujudkan pileg dan pilpres aman, damai, sejahtera menuju Indonesia yang berdaulat. Siap? Bagaimana menanggapi bila ada punya teman gay? Soal bas. Bas'alu 'anil gay, LGBT nani, liwat. Bas'al, yadhakul. Apa? Kalau ada yang gay, penanganannya 2. Yang pertama, ruqyah. Ini true story, kisah nyata. Yang cerita Ustadz Saifullah namanya, Ketua Arsi, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Ketika di ruqyah, orang gay ini ternyata sedang diganggu jin LGBT. Setelah dibacakan, mereka pun keluar sehat. Yang kedua, minta bantuan dari Bapak TNI Polri, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, dikumpulkan GG ini, dibuat program namanya Be a Man. Ajarkan mereka silat Banjar, ajarkan mereka karate. Memang awal-awalnya dia agak lemas, gitu. Tapi lama-lama dia kuat. Oleh sebab itu mesti. Nah, yang pertama ruqyah, yang kedua ajak dia maulid, ajak dia baca habsyi, simtud durar, bacakan ayat kursi, insyaallah dia sehat. Apa hukumnya nitipkan orang tua di panti asuhan? Salah. Nitipkan orang tua di panti jompo. Yang di panti asuhan itu anak yatim. Wahid soal, bis'alu 'anil aulad alladzina yad'una aba'ahum wa ummahatihim fi baitil musinnin. Ada yang ingin meletakkan bapaknya, ibunya di rumah orang tua jompo. Mereka menjagamu, melahirkanmu, meregang nyawa. Berapa kali dia tidak jadi sholat tahajud gara-gara kau merengek sampai pagi selama 5 tahun? Berapa kali dia tidak jadi sholat duha gara-gara kau kencing di celananya? Berapa jadi? Andai kau gendong dia dari Banjar ke Makkah, balik lagi, belum tentu dapat menebus sekali teriakannya saat mengeluarkan kepalamu. Jangan kau letakkan orang tuamu, karena dia bukan sampah. Yang sudah meletakkan, malam ini juga jemput. Pulang dari sini, ambil balik. Jangan durhaka pada orang tua. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Al-isyrak, syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Ustadz, ada nggak amalan khusus untuk memelihara hafalan hadis dan Quran? Syakautu ila waqi'in su'a hifzi, aku melapor kepada Waqi', hafalanku error. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, dia menasihati aku supaya tinggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi, cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Insyaallah adik-adik, anak-anakku yang di pesantren, kalian selamat dari maksiat mata. Kalian tidak pacaran, tidak melihat rok setengah tiang, tidak melihat baju yang rok panjang resleting belum dipasang, tidak melihat baju kurang kain yang belum selesai di tukang jahit sudah dijemput. Ustadz, apa benar hakim salah satu kakinya masuk bagian neraka? Al-qudatu salasatun, hakim itu ada 3. Hakim yang tahu hukum Allah, menggunakan hukum Allah, dia selamat.
Hakim yang tahu hukum Allah tapi tidak pakai hukum Allah tidak selamat. Hakim yang tidak tahu hukum Allah dan menghukum tidak dengan hukum Allah, maka hakim itu 3, yang selamat cuma 1/3, yang 2/3 neraka jahanam. Kita doakan hakim-hakim kita masuk yang golongan 1/3. Yang tahu hukum dia gunakan pengetahuannya, yang tahu hukum tapi tidak menggunakan, nauzubillah, tidak tahu hukum dan menggunakan ketidaktahuannya. Maka mudah-mudahan anak-anak kita yang tamat pesantren, hai anak-anak Banjar tamat pesantren, kalian lanjutkan S1 kalian ke Fakultas Hukum SH, habis itu ambil S2 MH, habis itu ambil S3 ke Leiden Belanda, nanti titel kalian SH MH PhD Doctor of Philosophy, kalian buka pengacara LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Siapa yang akan kalian bela? Ustadz Abdul Somad, mungkin ada orang yang ingin menjelekkannya, kalian yang akan membela saya insyaallah. Amin. Apa hukumnya zakat profesi seperti ASN, pengacara, anggota dewan? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, pertemuan di Jakarta, zakat potong atas 2,5%. Ada yang lewat ceramah nggak mempan, tapi ada yang lewat perda ternyata lebih ampuh. Mudah-mudahan pegawai-pegawai kita membayar zakatnya sehingga terbantulah fakir miskin insyaallah. Amin. Saya banyak dibantu oleh Badan Amil Zakat PLN, perusahaan listrik negara. Makanya kalau ada pemadaman saya nggak terlalu marah. Kenapa ini lampu mati? Setelah ASN PLN banyak. Saya Bapak Ibu ceramahnya dari kampung ke kampung, dari hutan ke hutan, dari Pekanbaru lewat Indragiri Hulu, lewat lagi masuk ke hutan, sampai di hutan jalan kaki naik sampan 7 jam, sampai di dalam barulah kami bertemu masjid yang seperti kandang kambing, lantainya tanah, foto, sampaikan ke PLN, keluar zakat dari PLN, berdiri masjid, berdiri lokal-lokal, berdiri. Nah, ini bagus, produktif, bagus sekali.